Halo Komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru melanjutkan yang kemarin. Dan film ini berjudul The Mosquito Coast yang dirilis pada tahun 2021. Dan tentunya sekarang ceritanya semakin seru karena ini episode terakhir. Dan di episode terakhir ini Ali beserta keluarganya kembali melarikan diri lagi ke sebuah pulau terpencil karena mereka merasa tidak nyaman tinggal di Kasaroha disebabkan hutan tersebut dikuasai oleh sang kartel. Penasaran kan dengan endingnya? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Kemudian Ali dan William pun berusaha untuk melarikan diri dari gedung itu. Namun semua akses pintu keluar sudah dikunci oleh penyelenggara acara. Akhirnya Ali dan si botak pun terpojok ketika mereka berdua gagal melarikan diri melalui pintu akses atap gedung. Di sini si botak pun berniat untuk menghabisi security yang berdatangan itu. Namun Ali yang tidak suka kekerasan kembali mencegahnya. Sementara itu di dalam sebuah ruangan adik sang kartel tampaknya tidak begitu senang dengan kejadian ini. Dan jika pelakunya tidak ketangkap maka security akan menanggung akibatnya. Kemudian security itu pun membawa Ali dan William menuju ke sebuah aula tempat semua investor yang hadir di konferensi itu dikumpulkan. Kemudian operator ruang kontrol audio visual itu pun diminta untuk mengidentifikasi siapakah orang yang telah menyabotase acara itu. Dan di sini William sempat kesal kepada Ali karena seharusnya mereka menghabisi nyawa operator itu. Namun sungguh di luar dugaan ternyata si operator itu memberitahukan ke security kalau dirinya tidak kenal dengan Ali dan juga William. Kelihatannya si operator itu merasa berterima kasih karena Ali sudah membela dirinya ketika hendak dibunuh oleh William. Dan akhirnya Ali bersama William pun berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Sementara itu di Kasaroha Dina memberitahu adiknya kalau ibunya selama ini telah membohongi mereka. Yang mana dulu ketika ayah dan ibunya berpisah, ibunya itu membuat sebuah kesalahan yang sangat besar, di mana ibunya bersama dengan si Richard membuat sebuah bom dan kemudian meledakkan sebuah bangunan sehingga menewaskan seorang wanita tak bersalah. Namun ternyata Charlie justru malah membela ibunya karena menurutnya ini semua adalah kesalahannya Richard. Sebab ibunya itu tidak mungkin berbuat seperti itu apabila si Richard tidak memaksa karena berbeda pendapat. Akhirnya Charlie dan Dina pun menjadi bertengkar. Charlie, that's not what I meant. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di markas NSA, terlihat Agent Raven sedang berusaha membujuk bosnya untuk membuka kembali kasusnya Ali. Selain termotivasi oleh perbuatannya Margot, Raven juga mendapatkan sebuah bukti kalau kali ini Ali dan Margot sedang bekerja sama dengan Richard. Dan Raven pun berusaha meyakinkan kepada bosnya itu kalau kali ini pasti terjadi sebuah insiden yang sangat besar. Planned attempt to scare off investors. Something big and something noisy. Kembali ke Kasaroha, ternyata kemunculan Richard di Kasaroha bukanlah sebuah kebetulan semata. Bahkan itu bukanlah sebuah petanda yang sangat baik. Ketika si Richard masuk ke dalam hutan, Margot pun langsung membuntutinya. Dan di sini Margot hampir saja ketahuan, namun untung saja Richard tidak bisa menemukannya. Tak lama setelah itu Margot melihat Richard dikerumunin oleh sekelumpulan orang dengan senjata lengkap dan orang-orang itu kemudian memberikan sesuatu kepadanya. Di sisi lain pada hari itu Charlie membantu warga Kasaroha menyembelih seekor kambing, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang untuk dimasak. Ketika Richard pulang ke dalam pondoknya, dirinya langsung ditodongin pistol oleh Charlie. Di sini Charlie pun menyalahkan Richard atas semua masalah yang telah menimpa keluarganya. Karena di matanya Charlie, Richard adalah seorang pengkhianat yang telah mencelakakan ibunya. Di sini Richard pun berusaha membujuk dengan mencuci otaknya Charlie supaya menurunkan pistolnya. Akan tetapi Charlie yang kini sudah pandai tidak menurut. Saking ketakutannya, di sini si Richard hampir saja modal di celananya. Fuck it. Setelah Charlie melepaskannya, Richard pun berniat menembak Charlie, namun ternyata pelurunya sudah dikosongkan oleh Charlie. Sambil berjalan pergi di sini Charlie pun tertawa karena keinget ekspresi blow-onnya si Richard ketika tadi diancam.
Sementara itu di tempat lain tidak jauh dari Kasaroha, Ali mengatakan kepada Isela kalau dirinya tidak mau lagi membantu Isela melakukan perbuatan kotornya karena itu bertentangan dengan hati nuraninya. Mendengar itu Isela pun memberitahukan kalau sebenarnya dirinya hanya memanfaatkan Bautista saja. But No. you're not. I have to keep this person underneath your feet. That's owned by Guillermo. That's a much longer conversation, Ali. Ketika semua penduduk Kasaroha sedang asyik berpesta, Ali hanya mengamati gerak-gerik Isela dan Richard dari kejauhan. Sementara Dina menghampiri adiknya untuk meminta maaf karena Dina sadar kalau dirinya sudah berlaku tidak adil kepada Charlie. Sebab seharusnya Dina tidak boleh memprovokasi Charlie supaya membenci ibu mereka. Dan tiba-tiba saja saat itu Dina menyadari kalau mereka berdua sedang diperhatikan oleh Richard. Namun Charlie mengatakan kalau Dina jangan mengkhawatirkan permasalahan itu karena dirinya sudah mengurusnya. Handled it. I just told him to stay away, okay? Ketika pulang ke rumah, Ali pun memberitahukan kepada istrinya kalau pemilik tanah Kasaroha ini ternyata adalah seorang kartel narkoboy. Jadi mereka tidak bisa tinggal di tempat ini. Mendengar itu Margot pun merasa terkejut. Kemudian menyampaikan kalau dirinya mempunyai sebuah rencana yakni mau menyerahkan Richard untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Mendengar itu Ali pun tidak setuju karena dirinya sudah kehilangan rasa percayanya terhadap Amerika. Disebabkan Ali menolak, akhirnya mereka pun bertengkar. Dan Margot merasa kalau Ali tidak pernah memikirkan siapapun selain daripada dirinya sendiri. You're never supposed to be this unhappy. Pada keesokan harinya ketika Richard bangun tidur, dirinya melihat sebuah tengkorak kambing yang ditancepin oleh si Charlie di depan pondoknya. Sementara itu Margot memberitahu suaminya kalau dirinya sudah siap untuk menjebak Richard. Namun ternyata Ali masih juga tidak setuju dengan rencana istrinya itu. Kemudian Ali pun meminta Margot supaya bersabar karena dirinya akan pergi menemui Bautista disebabkan Bautista menginginkan sesuatu darinya. Be careful. Sementara itu Bautista pergi menemui adiknya yang bernama Nopi karena ada sesuatu yang dirinya ingin bicarakan dengan adiknya itu. Di sini Nopi pun berterus terang ke abangnya kalau dirinya merasa tidak senang dengan perbuatan abangnya itu. Ayah mereka hampir saja mati gegara terkena serangan jantung. Kemudian Nopi pun meminta supaya abangnya menyerahkan orang-orang yang telah menggagalkan acara investasi pembangunan lahan Kasaroha ini. Dame sus nombres. Con este proyecto lo va a pagar. Y mejor vete. Ketika Ali baru saja hendak pergi menemui Bautista, tiba-tiba saja Dina menghampirinya. Yang mana Dina mengatakan kalau dirinya dan Charlie sudah mengetahui bahwa ibunya adalah seorang teroris yang sudah meledakkan sebuah bangunan dengan Richard. Hingga tanpa sengaja mereka berdua membunuh seorang wanita tak bersalah. Di sisi lain Dina juga merasa kecewa kepada ayahnya karena gara-gara perbuatan kedua orang tuanya, dirinya dan Charlie kehilangan kesempatan untuk hidup dengan normal. Lalu Dina pun mengungkapkan kalau dirinya sudah muak dengan semua keadaan ini dan dirinya memutuskan untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Mendengar itu Ali tidak memperdulikannya sama sekali karena disangkanya ucapan Dina itu tidak serius. Kemudian saat itu Ali pun pergi menemui Bautista, sementara Dina dirinya menghampiri Charlie yang tampak sedang sibuk dengan teman-temannya. Sebenarnya di sini Dina bermaksud untuk mengajak Charlie meninggalkan orang tua mereka, namun sebelum Dina sempat mengutarakan maksudnya itu, Charlie keburu mengatakan kepada Dina kalau dirinya sangat suka dengan tempat ini. I really like it here, Dina. I know you don't. Mendengar perkataan demikian dari Charlie, Dina pun langsung mengurungkan niatnya untuk mengajaknya kabur. Kemudian dirinya pun pergi meninggalkan Charlie. Sementara Ali setelah sampai, Bautista pun langsung berterus terang kalau dirinya ingin Ali menyerahkan program komputer yang ditemukannya, di mana dalam program tersebut terdapat sebuah algoritma yang dapat memprediksi arah pergerakan burung. Dengan sedikit modifikasi, Bautista dapat memanfaatkan program yang Ali ciptakan itu untuk menyelundupkan narkoboynya. Dan Bautista sudah menyiapkan semua data yang Ali butuhkan untuk ditambahkan ke dalam algoritmanya. Bahkan Bautista juga sudah mempekerjakan seseorang yang bernama Caleb untuk membantu Ali memodifikasi programnya itu. Caleb, how it works? I'd love to get my hands on your... Demi untuk kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya, Ali pun tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Bautista. Namun Ali menolak bekerja sama dengan Caleb karena dirinya akan memodifikasi program itu sendirian. Sorry, Caleb. It appears we no longer require you.
You're sure about this? Kemudian Bautista pun membawa Ali menuju ke sebuah ruangan rahasia yang mana di tempat ini Ali harus menyelesaikan programnya dalam waktu 72 jam. Kalau tidak, maka keluarganya akan dibunuh oleh sang kartel. You've got 72 hours. Put your family on the line. Sementara itu di Kasaroha tiba-tiba saja Margot dihampiri Richard dan memberitahu kalau Charlie menodongkan pistol ke kepalanya. Selain itu Richard juga menjelaskan kepada Margot tentang maksud kedatangannya di Kasaroha. Dan Richard juga meminta supaya Margot ikut dengannya karena dirinya ingin memperlihatkan sesuatu kepada Margot. Di sini Margot pun sangat terkejut ketika melihat area ini yang tadinya adalah hutan yang hijau kini berubah menjadi sebuah lahan yang tandus, yang ternyata tempat ini akan didirikan perumahan. Tidak lama kemudian terlihat dua buah mobil berjalan memasuki area proyek, dan Richard pun memberitahukan kepada Margot kalau itu adalah kontraktor dari proyek ini. Namanya adalah Novi, adiknya Bautista. Who are they? Drea Bautista and Carl. Sementara itu Isela tiba-tiba saja dirinya membunyikan bel tanda bahaya dan semua orang pun langsung bersembunyi di rumahnya masing-masing. Ternyata setiap beberapa bulan sekali para penyelundup narkoba yang merupakan anak buah Bautista akan singgah di tempat mereka untuk mengambil apapun yang mereka butuhkan. Dan Isela tidak dapat berbuat apapun mengenai permasalahan ini. ¿Te parece? Habla con Guillermo. Ketika Richard dan Margot dalam perjalanan pulang, mereka singgah ke SPBU untuk mengisi bensin mobilnya. Kemudian saat itu Margot meminta uang kepada Richard untuk membeli air minum. Pada saat membayar belanjaannya, tiba-tiba saja Margot melepaskan cincin kawinnya. Kemudian cincin kawin itu ditukarkan dengan handphonenya kasir SPBU. Ketika sampai di pondok, Ali yang saat itu sudah pulang menyadari kalau Margot tidak mengenakan cincin kawinnya. Dan Margot memberitahukan kalau cincinnya itu ditukar dengan handphone demi untuk melancarkan rencana mereka. You can help me get them back. Pada malam hari itu warga Kasaroha semuanya berkumpul untuk menyaksikan pembakaran patung Yudas. Dalam pidatonya Isela kembali mengingatkan kepada semua orang yang tinggal di Kasaroha kalau masing-masing dari mereka semuanya adalah orang-orang yang dikhianati oleh bangsanya sendiri, yang mana mereka diasingkan karena menolak untuk tunduk kepada kejahatan. Mereka semua adalah pemberontak para buronan yang dicari oleh negaranya, dan mereka semua berkumpul di tempat ini untuk mencari sebuah perlindungan dan keselamatan. Dalam upacara ini mereka semua akan membakar dosa-dosa yang pernah mereka perbuat di dalam hidupnya. Dan patung ini adalah sebuah simbol dari seorang pengkhianat yang sedang terbakar. Sementara itu di dalam rumah terlihat Ali sedang duduk sendirian memikirkan sebuah rencana. Ketika Ali sedang memodifikasi programnya, dirinya menemukan sebuah dokumen yang dapat menyelamatkan keluarganya. Keesokan harinya Margot pun menghubungi agen Reben dan mendesaknya supaya Reben secepatnya memberikan kekebalan hukum untuk keluarganya. Setelah itu Margot pun menanyakan kepada Ali soal Charlie yang mengancam Richard dengan todongan pistol. Ali mengatakan kalau dirinya belum sempat mengurus hal itu. Kemudian Ali memberitahukan kepada Margot kalau dirinya menemukan sebuah rahasia besar yang dapat mengungkapkan semua pekerjaan kotor sang kartel. See you all later. Sementara itu di tempat lain terlihat Dina sedang berjalan-jalan dengan Adolfo di dalam hutan. Pada titik ini Dina akan melakukan apapun supaya dirinya bisa keluar dari tempat ini. Di sisi lain Margot mendatangi Richard dan berusaha menggali informasi darinya. Bahkan Margot meminta supaya dirinya diikut sertakan di dalam operasi selanjutnya. Namun Richard tidak mau lagi melibatkan Margot di dalam rencananya. I'm not gonna ruin your life. No again. Akhirnya Dina pun berhasil pergi dari Kasaroha dan ini semua tentunya tidak akan terjadi tanpa Dina memanfaatkan kepolosannya Adolfo. Kemudian Adolfo pun mengajak Dina berkeliling kota dan dirinya telah menyiapkan sebuah kejutan untuk pujaan hatinya ini. Lalu mereka berdua pun singgah di sebuah pasar malam di mana Adolfo kemudian mengajak Dina untuk berdansa. Baik Dina maupun Adolfo sepertinya mereka berdua sama-sama menikmati momen tersebut. Dance? It's alright, I promise. Alright. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidurku, sepintas bayangmu tiada.
Pada penghujung hari itu Adolfo mengajak Dina singgah ke rumahnya, dan ketika Adolfo pergi untuk mengambil air minum, Dina memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tentu saja Adolfo sangat terkejut dan juga kecewa dengan perbuatan Dina itu, karena dirinya tidak pernah menyangka kalau Dina memanfaatkan dirinya hanya untuk pergi dari Casaroha. Kemudian Dina pun meminta maaf kepada Adolfo atas semua kesalahannya, dan tanpa disangka ternyata Adolfo masih juga mau membantunya. Sementara itu di Casaroha terlihat Margot menyelinap masuk ke dalam pondoknya Richard, dan dirinya pun tidak membuang-buang waktu, yakni segera mengambil foto semua dokumen rahasia yang disembunyikan oleh Richard di dalam tasnya. Ketika Richard balik ke pondoknya, dirinya sangat terkejut melihat Margot yang sudah menunggunya. Pada awalnya Richard sempat marah kepada Margot, namun Margot segera menyampaikan unek-uneknya kepada Richard bahwa hidupnya itu sudah terlanjur dibuat hancur oleh Richard, dan kini Margot ingin ikut ambil bagian di dalam semua rencananya Richard. Mendengar tuntutan Margot itu, Richard pun tampak tidak punya pilihan lain selain melibatkan Margot di dalam rencananya. Di sisi lain, Ali yang melacak keberadaan lokasi yang ada di dalam dokumen rahasianya Bautista, dirinya sampai di daerah pesisir pulau, dan di sana dirinya melihat sekumpulan pekerja sedang melakukan penggalian dengan diawasi oleh para anak buahnya kartel. Dan tiba-tiba saja saat itu dirinya dikejutkan oleh Charlie, yang ternyata dari tadi Charlie sudah membuntutinya. Kemudian Charlie memberitahu ayahnya kalau orang-orang itu adalah perampok yang menjarah artefak situs-situs bersejarah. Tidak jauh dari sana William menunggu kedatangan Ali dan terus menunggu, namun Ali tidak kunjung tiba. Dan akhirnya William pun terpaksa harus melaporkan kejadian tersebut kepada Bautista, di mana hal itu membuat Bautista amuk-amukan. Sementara itu Ali memberitahu Charlie kalau sang kartel menginginkan program penemuannya. Ali pun berusaha menjelaskan cara kerjanya program penemuannya itu kepada Charlie. Namun sepertinya Charlie sama sekali tidak mengerti dengan semua penjelasan ayahnya. Kemudian Ali juga menasihati Charlie soal Charlie yang mengancam akan membunuh Richard, di mana perbuatan Charlie itu bisa menempatkan keluarga mereka dalam sebuah masalah yang besar. Ali tidak mengatakan kalau perbuatan putranya itu salah, hanya saja Charlie harus lebih bijak dalam memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi. Lain halnya dengan perbuatan Charlie yang terpaksa harus membunuh anak buahnya William. Menurut Ali, perbuatan putranya pada saat itu sangat tepat karena Charlie berusaha melindungi keluarganya. Kemudian Ali Fox dan putranya pun melanjutkan pencarian untuk menemukan titik lokasi rahasia yang Bautista sembunyikan. Dan akhirnya pencarian mereka itu berujung pada sebuah peternakan yang berada di tengah-tengah hutan, di mana terlihat sebuah mobil datang ke tempat itu untuk menurunkan paket narkoboy. Ketika penjaga peternakan itu pergi dari sana, Ali pun segera menerobos masuk ke tempat itu, diikuti oleh Charlie yang turut serta karena ingin membantu ayahnya. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah gudang penyimpanan pakan dan mulai mencari-cari narkoba yang disembunyikan di tempat itu. Akhirnya rahasia Bautista pun terungkap di tempat itu. Bautista mengoplos narkoba yang dititipkan oleh kartel dan mencampurnya dengan bahan-bahan tambahan seperti kafein supaya produknya menjadi bertambah. Dengan cara seperti itu Bautista dapat mengandalkan keuntungannya hingga menjadi berkali-kali lipat. Ketika pulang ke rumah, Charlie menemukan selembar surat yang ditinggalkan oleh Dina, yang mana di dalamnya tertulis sebuah pesan yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah ucapan selamat tinggal. Well, now I'm leaving. Keesokan harinya Ali pun mendatangi Adolfo dan menanyakan keberadaan Dina. Namun Adolfo yang mencintai Dina tidak memberitahunya. Tentu saja ini semua adalah kesalahannya Ali yang menantang Dina supaya angkat kaki apabila sudah merasa cukup dewasa. Sekarang Ali malah meminta tolong kepada Charlie supaya jangan memberitahu ibunya mengenai kesalahannya ini.
sometimes 10.5. Ini adalah kedua kalinya Dina kabur dari rumahnya, dan kali ini Dina tahu persis apa yang harus dirinya lakukan. Ketika hendak masuk ke sebuah toko, Dina melihat sebuah sepeda kepunyaan Hotel Marquez. Kemudian Dina pun masuk ke toko itu untuk membeli pakaian ganti. Di sini sebisa mungkin Dina menghindari percakapan dengan orang-orang yang tidak dirinya kenal. Ketika membayar barang-barang yang dibelinya, Dina pun bertanya kepada si kasir, di mana letak Hotel Marquez itu. Sesampainya di sana, Dina pun mengembalikan sepeda curiannya itu ke Hotel Marquez dan berpura-pura kalau dirinya adalah tamu di hotel itu. Dan blow-onnya para karyawan di hotel itu pun langsung tertipu oleh bualannya Dina. Mereka menyambut kedatangan Dina dan langsung mengantarkannya balik ke area resort. Sementara itu Margot berusaha menggali informasi dari Richard mengenai operasi yang akan dilakukan oleh Richard untuk menggagalkan proyek pembangunan lahan Kasaroha. Dan ternyata si Richard akan meledakkan tempat itu. I could use you. We could go for a scout. Setelah itu kemudian Margot pun kembali mendesak Reben karena Richard akan segera mengeksekusi rencananya. Dan Margot tidak akan membocorkan rencananya Richard itu sebelum Reben berhasil mengabulkan permohonannya. Di sisi lain, ketika Isla balik ke pondoknya, dirinya merasa terkejut ketika melihat Ali sedang mengutak-atik komputernya. Di sini Ali pun berterus terang kepada Isla kalau dirinya sudah mengetahui rahasianya Bautista. Ternyata selama ini Bautista mencuri dari sang kartel dan mereka akan mempergunakan bukti ini untuk memeras kembali Bautista. Sandpiper. I've got the fucker. I've got him. Dan tiba-tiba saja saat itu terdengar bel tanda bahaya yang ternyata anak buah Bautista datang ke Kasaroha untuk mencari Ali Fox. Di sini Isla pun berusaha mengulur waktu supaya Ali dapat mengupload semua foto dan bukti yang sudah dikantonginya itu. Sementara itu di hotel, Dina dengan mudahnya mengelabui semua karyawan yang bekerja di tempat itu. Bahkan dirinya berhasil mendapatkan kunci kamar dari salah satu keluarga yang menginap di sana. Dunia ini terasa begitu asing baginya karena seumur hidupnya baru kali ini Dina datang ke tempat yang semewah itu. Ketika sampai di tempatnya Bautista, Ali pun langsung membongkar rahasia Bautista di depan William. Pada awalnya Bautista bersikap seolah dirinya tidak tahu apa-apa, hingga akhirnya Ali pun memberitahukan kalau dirinya sudah mengantongi bukti berupa foto. Di saat itulah Bautista menjadi tidak bisa berkutik lagi, bahkan dirinya tidak bisa membunuh Ali. Setiap beberapa jam sekali Ali harus mengubah jadwal publikasinya, kalau tidak maka foto-foto itu otomatis akan terkirim ke semua kenalan Bautista. Dan supaya Bautista bisa terlepas dari permasalahan ini, Ali menuntut supaya Bautista mau menyerahkan sekeping tanah untuknya, dan tanah tersebut berada di pesisir Amerika. It's on the eastern coast of the state. Nice little chunk of land. Or what? Or Zetas will pay you a visit. Sementara Margot dirinya terus ngotot meminta supaya Richard mengikut sertakan dirinya di dalam operasi pengeboman itu. Karena Margot terus memaksa, akhirnya Richard tidak punya pilihan lain selain memberinya sebuah peran. Richard membawa Margot menuju ke sebuah bangunan yang berseberangan dengan lokasi pengeboman dan lalu meminta supaya Margot mengawasi operasi tersebut dari sana, dan operasi itu akan dilakukan pada keesokan harinya. Sepulangnya dari sana, Margot pun kembali mendesak Reben yang kebetulan sudah berhasil mengabulkan kekebalan hukum untuk Margot dan keluarganya. Di sini Reben pun sangat terkejut sebab operasi tersebut sedemikian mendesaknya, dan kini dirinya harus terburu-buru menyiapkan pasukan untuk mencegat operasi Richard itu. Sementara itu warga Kasaroha berusaha menyelamatkan Sylvia yang lehernya ditebas oleh anak buahnya Bautista, namun mereka tidak sanggup untuk menghentikan pendarahannya. Sedangkan Charlie mengubur dirinya sendiri di dalam tanah seolah dirinya ingin ikut merasakan apa yang dialami oleh Sylvia, karena selama Charlie tinggal di Kasaroha, Sylvia adalah orang yang sangat dekat dengan dirinya. Ketika Margot pulang ke rumah, dirinya memberitahu Ali kalau besok Richard akan mengeksekusi rencana pengebomannya. Namun Ali sama sekali tidak mau menjawab Margot. Selain sedang banyak persoalan, Ali juga tidak pernah setuju dengan rencananya Margot itu. Karena menurut Ali bernegosiasi dengan Amerika sama saja Margot hendak memecah belah keluarganya sendiri.
Sementara itu Dina yang sangat lapar dirinya mondar-mandir di restoran hotel mengintai tamu yang beranjak dari mejanya. Dan ketika Dina hendak memakan makanan yang tersisa di piring mereka itu, untung saja pelayan restoran membuat sebuah kesalahan, di mana pelayan itu menanyakan nomor kamar yang Dina tempati. Dan Dina pun tidak lagi menyanyiakan kesempatan itu, yang mana dirinya nyebut nomor salah satu kamar dan kemudian segera ngorder makanan yang banyak sekali. A Coke Coke. and some French fries or something. That's it. Of course. Thank you. Pada keesokan harinya Richard pun mengeksekusi rencananya itu, dan di sini terlihat keraguan di wajahnya Margot, namun dirinya berusaha menyembunyikan perasaan bersalahnya itu. You know it's me, mate. No casualties. Sesuai dengan rencana yang sudah disepakati, Margot bertugas untuk mengawasi pergerakan di sekitar lokasi pengeboman, sementara Richard membawa mobil yang berisi bom itu ke titik lokasi target. Meskipun Margot melihat tempat itu sudah dikepung oleh FBI, namun dirinya mengatakan kepada Richard kalau semuanya aman-aman saja. Ketika mendekati gerbang, mobil tersebut langsung dicegat dan diberhentikan dengan paksa. Dalam seketika mobil itu langsung dikepung oleh tentara khusus, namun ternyata Richard tidak berada di dalam mobil itu. Kemudian Richard pun menghubungi Margot melalui radio dan pengkhianatannya pun terbongkar. Seharusnya Margot mendengarkan perkataan Ali, dan kini semua usahanya berakhir sia-sia. Pada malam harinya tiba-tiba saja handphone curiannya Charlie berbunyi. Ternyata beberapa hari yang lalu Charlie mencuri handphone itu dari Adolfo. Dina pun menghubungi Adolfo dan mengatakan kalau dirinya sudah membuat sebuah kesalahan besar, karena seharusnya dirinya tidak kabur dari rumah, disebabkan dunia baru ini terasa begitu asing untuknya. Kemudian Charlie langsung memberitahu ayahnya, lalu mereka berdua berpura-pura menjadi Adolfo dan menanyakan di mana keberadaan Dina pada saat ini. Di tempat yang sama, terlihat Richard berjalan memasuki hotel tempat di mana Dina berada. Keesokan harinya setelah berhasil melacak keberadaan Dina, Ali pun baru berani memberitahu Margot kalau sebenarnya Dina sudah kabur dari rumah. Kemudian Ali dan putranya pun masuk ke hotel itu dan menemukan Dina yang sedang duduk sendirian di ruang tunggu. Pada awalnya Dina tampak acuh tidak acuh dengan ayahnya, namun Ali langsung meminta maaf kepadanya. I'm sorry. Sementara itu di tempat yang sama terlihat beberapa orang karyawan hotel dengan terburu-buru memasukkan beberapa buah kantong ke dalam keranjang cucian. Kemudian mereka mendorong keranjang itu menuju ke sebuah kamar di mana ternyata Richard sudah menunggu di sana. Lalu Richard pun segera membawa sebuah tas yang di dalamnya berisi bom itu menuju ke sebuah ruangan lain, dan dirinya mengambil tangga kemudian memasang bom itu ke langit-langit ruangan. Di sini Ali sudah sadar kalau dirinya sudah bersikap terlalu keras terhadap Dina. Sebagai seorang ayah, Ali seharusnya lebih memikirkan perasaan anak-anaknya. Alih-alih mencoba untuk mengerti, Ali malah menunjukkan egonya dan menantang Dina supaya angkat kaki dari rumah. Mulai detik ini Ali berjanji kalau dirinya akan berusaha untuk lebih mengerti perasaan kedua anaknya. We need you to support it. I can do that. Ketika Margot sampai di hotel, dirinya langsung memberitahu Dina kalau rencananya untuk memulangkan Dina ke Amerika kini sudah gagal dan berakhir dengan berantakan. Namun sepertinya Dina sama sekali tidak peduli dengan semua rencana ibunya itu, karena sekarang yang terpenting bagi Dina ibunya itu selalu ada di sampingnya. Maybe I need you more than I thought I did. Ali yang baru tahu kalau rencana istrinya sudah gagal total segera mengeluarkan selembar foto dan memberitahu keluarganya kalau mereka semua bisa tinggal di tempat yang ada di dalam foto tersebut, yang mana tanah ini Ali didapatkan dari Memeras Bautista. Melihat itu Dina mengatakan kalau tidak ada apa-apa di sana, namun Ali segera menjelaskan kalau mereka akan membangun tempat itu dari nol. Setidaknya tempat itu kini adalah milik keluarganya Ali Fox. We do. Belongs to the Foxes. Charlie pun tampak sangat suka dengan ide ayahnya itu, namun tiba-tiba saja Margot memotong pembicaraan mereka. Menurut Margot, bagaimanapun caranya, apapun harga yang harus dibayar, dirinya dan kedua anaknya harus pulang ke Amerika. Dan lagi-lagi karena berbeda keinginan, mereka berdua pun menjadi bertengkar. We're going home. Sorry, and where is that exactly? Being such a shit.
You're not better off than the rest of us, Ellie. Melihat itu, Charlie pun menjadi muak dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Charlie yang selama ini penurut dan pendiam kini terpaksa harus angkat bicara dan menjelaskan kepada kedua orang tuanya betapa egoisnya mereka berdua dan kebohongan yang mereka ciptakan telah menghancurkan kehidupan kedua anaknya. You lied to me my entire life. To both of us. Akhirnya Margot pun mengakui kesalahan yang telah dirinya dan Ali perbuat. Kemudian Margot pun berusaha menjelaskan kepada Dina dan Charlie kalau mereka berdua selama ini tidak pernah membohongi anak-anaknya. Sebagai orang tua, mereka memilih untuk merahasiakan perbuatan dari kedua anaknya. Namun di sini Margot tidak sanggup menyelesaikan kata-katanya karena perkataan Charlie 100% sesuai dengan fakta yang terjadi. Apa yang sudah Margot dan Ali perbuat telah menghancurkan kehidupan kedua anaknya. I need a minute. Excuse me. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja di sana Charlie melihat Richard melintas di depannya dan Charlie pun memutuskan untuk membuntutinya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Margot melihat Nopi dan ayahnya masuk ke dalam lift bersama dengan seorang pria tak dikenal. Melihat itu Margot pun langsung memberitahu Ali tentang apa yang baru saja dilihatnya itu. Ali mengatakan itu mungkin hanyalah sebuah kebetulan, namun sebaiknya mereka berdua segera mencari Dina dan Charlie. Di mana saat itu Nopi dan ayahnya masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan konferensi online dengan semua investor yang menanam saham untuk pembangunan lahan Kasaroha. Sementara tidak jauh dari sana Richard dan beberapa orang anak buahnya sudah bersiap-siap untuk menyerbu ruangan itu. You ready? Yes. Sementara Margot dan Ali berusaha untuk mencari Dina dan Charlie, namun mereka berdua tidak dapat menemukannya. Dan tiba-tiba saja di sana Ali melihat salah satu anak buahnya Bautista. Kemudian Ali pun memberitahu Margot. Mengetahui itu Margot pun sangat yakin kalau tempat ini pasti akan dibom oleh si Richard. Lalu mereka berdua pun kembali mencari kedua anaknya yang sangat bandel dan sok berani itu. Sementara anak buah Richard mereka menyerbu ruangan yang ditempati oleh Nopi dan ayahnya. Dan ketika si Richard sedang menaiki tangga, tiba-tiba saja dengan sok beraninya Charlie mencegatnya hingga akhirnya si anak bandel itu pun langsung dijadikan sandera oleh Richard. Here's your mum here. Kemudian Richard pun membawa Charlie masuk ke ruangan konferensi di mana dirinya dan Bautista akan mengeksekusi rencananya. Kemudian mereka berdua pun mengancam nyawa para investor yang ada di ruangan itu, yang mana para investor itu diperintahkan untuk mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat dengan disiarkan secara langsung melalui sosial media, di mana mereka telah melakukan pengerusakan alam secara besar-besaran. My name is Carter Albrecht. Companies to get rid of. 40 million lead. Fuck you. Di sini security hotel pun mencoba untuk membebaskan Sandra dan kontak senjata pun tidak dapat terhindarkan. Tak lama polisi pun segera berdatangan ke hotel itu. Kemudian Ali pun meminta supaya Dina dan Margot menunggu di tangga darurat. Sementara dirinya mau menyelamatkan Charlie, si anak bandel yang sok berani itu yang ujung-ujungnya menyusahkan orang tua. Lalu Ali pun berusaha mencari sebuah cara untuk menyelamatkan putranya, yang mana dirinya mengambil sebuah granat dari tangan seorang security yang sudah tewas terbunuh. Ketika ayahnya Bautista sudah menandatangani surat warisannya, Richard pun hendak segera cabut dari tempat itu. Namun Bautista memaksa Richard untuk menyerahkan pemicu ledak yang ada di dalam sakunya. Namun setelah Richard menyerahkan pemicu ledak itu, William tanpa ampun langsung membunuhnya. Charlie, let's go. Di saat itulah Ali pun melemparkan granat kejut ke dalam ruangan. Kemudian dirinya masuk ke dalam untuk menyelamatkan Charlie. Ketika hendak keluar dari sana, Ali tertarik kepada sebuah tas yang berisi uang tunai serta pemicu ledak yang tergeletak begitu saja di atas lantai. Setelah mengambilnya, Ali pun kabur, namun sialnya William menembaknya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ali pun meledakkan tempat tersebut demi untuk menyelamatkan istri dan kedua anaknya. Dan kematian Ali ini tak lain gara-gara perbuatan si Charlie yang sok berani. Sebelum meninggalkan tempat itu, mereka pun singgah sejenak di bengkel tempat biasanya Ali menghabiskan kesehariannya. Kemudian Dina pun mengambil semua benda penting peninggalan ayahnya, terutama sebuah cetak biru dari mesin es yang ayahnya selalu bangga-banggakan. Sementara Charlie hanya bisa tertunduk sedih menyesali semua tindakan bodohnya sehingga membuat ayahnya meninggal. Dan semua kebersamaan itu kini tinggal sebuah kenangan saja. Entah itu manis, pahit, susah maupun senang. Memang tidak
mudah jalan yang telah mereka lalui bersama, namun jalan tersebut penuh dengan perjuangan. Dan kini mereka harus bisa melanjutkan hidup, berusaha untuk membangun segala sesuatunya dari nol lagi meskipun tanpa Ali Fox yang jenius. Namun setidaknya kini mereka terbebas dari segala ancaman dan bahaya yang selama ini telah menghantui hari-harinya. Dan Isela beserta semua warga Kasaroha yang sudah sampai di tempat baru itu pun akan membantu mereka. Dan bersama-sama mereka akan membangun sebuah tempat baru untuk berlindung, yakni sebuah rumah yang bernama Ali Fox. Maksudnya The Mosquito Coast. Tamat ending yang sangat sedihkan, menghaneulkan, dan menggegetkan. Aduh, lapar. Aduh. Macam mana menurut kalian tentang film ini? Apakah puas? Silahkan saja tulis saja di kolom komentar. Nah, setelah ini pasti saya membereskan yang film Lost itu. Aduh, lumayan panjang itu teh. Ada, kalau gak salah ya lumayan lah. Tapi mungkin bulan ini juga bisa tamat itu yang film Lost teh. Oke, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.